Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, anak sekolah Minggu, semangat, sukacita, mengasihi. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Sekarang marilah kita bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari kitab 1 Petrus 5 ayatnya yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikianlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita meminta pengampunan dosa dari Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu,
serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita pada minggu ini diambil dari Kitab Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangun engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebagaimana teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bila kita dengarkan warta jemaat kita minggu ini atau warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Shalom semua anak sekolah minggu yang berada di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu pertama adalah mulai hari Minggu ini tanggal 28 Juni 2020 kita akan mengadakan ibadah online. Ibadah ini dapat kalian saksikan di grup WA orang tua jam 7 pagi karena kita akan share di grup tersebut. Harap kalian mengikuti setiap proses ibadah dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, setiap akhir ibadah kita akan menyelipkan tugas. Jadi kalian saksikan sampai akhir ya. Tugas tersebut harap kalian kirimkan ke guru horongnya masing-masing. Nomor WA-nya sudah dikirimkan di grup WA tersebut. Yang ketiga, setiap tugas tersebut kalian kirimkan beserta foto kalian pada saat mengikuti ibadah online. Kalian kirimkan ke guru horongnya masing-masing dan itu akan kita jadikan sebagai absensi kalian. Yang terakhir adalah demikian warta sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Sekarang mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar pada cerita hari ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sambil adik-adik mempersiapkan Alkitab, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan baik, sehingga kami boleh tetap sehat dan beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Kami memohon Tuhan yang memampukan kami untuk dapat dengan tertib dan tenang mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti yang Amang Pendeta katakan tadi, cerita firman Tuhan kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Amang Pendeta akan baca untuk kita, adik-adik baca dan dengar di tempat kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia
dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita senang kalau kita bisa hidup sehat, kita bisa hidup bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita. Tapi pasti hati kita sedih kalau kita mengalami sakit atau ada penyakit di dalam tubuh kita yang kesembuhannya sulit, atau mungkin juga sudah berobat tapi belum juga pulih. Nah, situasi ini juga ternyata dialami oleh Raja Hizkia. Tadi Alkitab yang sudah kita dengar Amang bacakan, dikatakan di sana bahwa Raja Hizkia didatangi oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bilang, hei Hizkia, engkau akan mati, penyakitmu tidak akan sembuh. Kira-kira demikian yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Pasti hati Raja Hizkia semakin sedih ketika dia sakit. Lalu ada orang yang berkata bahwa karena penyakitnya itu dia akan mati, penyakitnya itu tidak akan sembuh. Lalu Hizkia datang di dalam doa kepada Allah. Nah, di dalam doa Raja Hizkia ini, Raja Hizkia memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan. Melalui bacaan Alkitab tadi juga kita tahu bahwa Raja Hizkia katakan kepada Allah bahwa dia sudah lakukan apa yang Allah inginkan. Tapi ingat adik-adik, kita berbuat baik bukan mau memaksa Tuhan memenuhi keinginan kita, tapi kita berbuat baik karena Tuhan itu baik bagi kita. Maka pelajaran yang bisa kita ambil pada cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 28 Juni 2020, melalui doa kita bisa sampaikan apapun permohonan kita kepada Tuhan, dan ada satu jaminan bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Maka ketika Tuhan sudah dengar doa kita, maka Tuhan tahu
apa yang terbaik yang akan Dia berikan bagi orang-orang yang bermohon kepada Tuhan. Dan Raja Hizkia dapat berkat itu. Raja Hizkia mendapat jawaban dari doanya, yakni kesembuhan. Bahkan kesempatan hidup, Alkitab tadi katakan 15 tahun, dan juga kemenangan kota yang dia pimpin dari serangan-serangan musuh. Wow, ini berita yang hebat. Ketika dia meminta kepada Tuhan, Tuhan dengar. Lalu ketika Tuhan dengar, Tuhan jawab doa-doanya. Hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, bukan karena Tuhan tidak mendengar doa dan permohonan kita supaya masalah di negara kita selesai secara khusus pandemi COVID-19, tapi dengan kerendahan hati kita mengaku bahwa ternyata Tuhan lebih tahu apa yang harus Dia lakukan di tengah-tengah kehidupan seluruh ciptaannya. Maka sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan diminta untuk tetap taat kepada Tuhan. Dan di dalam doa kita diajari untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab doa bukan mau memaksa Tuhan memenuhi keinginan kita, tetapi doa adalah media kita berkomunikasi kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar apa yang kita serukan, lalu kita pun bersedia mendengar seruan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka tetap jaga kesehatan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tetap beribadah di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Oleh karena itu, kami mau hidup kami sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan boleh berbuat kebaikan. Sertai kami bersama-sama seluruh anggota keluarga kami di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Takutlah akan Tuhan
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.